Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita akan belajar di dalam kitab Yesaya pasal 27 ayat pertama sampai pasal 28 ayat yang ke-29. Terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang ini, di mana kasih dan kemurahan Tuhan membuat kami dalam keadaan sehat. Tuhan selalu memelihara hidup kami dan kami terus boleh melihat segala kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Siang ini kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebenaran daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, dan jalannya pendalaman Alkitab dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu di dalam pasal yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal 27. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat. Atas Lewiatan ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai sejahtera dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya dengan seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pendupaan-pendupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh orang, oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu akan dikumpulkannya satu demi satu, hai orang Israel. Ayat terakhir ayat 13, pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, sedang mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat, kalau kita melihat bagian dari pasal 24 hingga pasal 27, maka sebenarnya firman Tuhan tengah memberitakan satu tindakan penghukuman dan juga penyelamatan pada akhir zaman. Bagian penutup ini pasal 27 memberikan perspektif yang gemilang tentang Israel yang disebut dengan kata bangsaku. Jadi setelah masa penghukuman lewat,
maka Israel akan diselamatkan dan dibangun kembali dalam kemuliaan dan kesucian. Ketika kita belajar kemarin di dalam pasal yang ke-26, maka pasal 26 ayat 20 dan 21, maka sebenarnya itu adalah satu bagian di dalam berita tentang Israel diselamatkan. Bagaimana kita bisa melihat satu pernyataan tentang penghukuman pada akhir zaman. Kita akan melihat bagaimana dalam pasal 20 sampai 21 ini kita bisa melihat Israel supaya menyembunyikan diri sampai murka Allah berlalu. Bagaimana ayat ini masuk di dalam pasal yang ke-27 dan kita bisa melihat di sana memakai satu gambaran dan bahasa antropomorfosis. Hukuman yang dicurahkan oleh Tuhan dimaksudkan untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Itulah sebabnya ada sebutan penduduk bumi. Itu termasuk orang-orang Israel dan juga kalau kita melihat Yehuda tidak terkecuali daripada hukuman itu. Yang luput dari hukuman itu adalah mereka yang mau mendengar dan menuruti firman Tuhan yang disampaikan pada ayat yang ke-20. Hukuman ini merupakan pembalasan dari Tuhan karena bumi sudah dicemarkan oleh darah pembunuhan terhadap orang benar. Dengan demikian darah orang benar sudah ditutupi oleh debu tanah. Mereka berteriak dan menuntut pembalasan daripada Tuhan sendiri. Kita masuk dalam pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Maka kita bisa melihat di sana di dalam ayat yang ke-20 di dalam ayat 1 berkata bahwa pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat. Bapak Ibu Saudara yang kasih, bagaimana kalau di dalam pasal 24 ayat 21 menggambarkan tentang penghukuman yang ditujukan kepada tentara langit, raja-raja di bumi. Tetapi pada ayat pertama ini hukuman terhadap kuasa-kuasa yang tersembunyi di dalam laut. Berita ini memakai sisa-sisa kepercayaan mitologis daripada rakyat Kanaan. Bagaimana mereka percaya bahwa para Baal tengah berjuang melawan dewa laut yang disebut dengan Yam ini. Rakyat Israel mengalami perubahan tertentu. Itulah sebabnya kalau kita bisa melihat kata Lewiatan ini dalam bentuk sebagai ular raksasa yang meluncur dan melingkar-lingkar yang menguasai lautan. Dan ular naga ini mempunyai banyak kepala dan menurut mitos Kanani, maka ular naga ini memiliki 7 kepala. Dan di dalam tradisi Israel, maka Tuhan telah mengalahkan dan meremukkan kepala-kepala ular naga itu. Akan tetapi di tempat yang lain dikatakan bahwa Tuhan telah menaklukkan ular itu dan membuatnya seperti mainan. Demikianlah kita bisa melihat walaupun demikian ular naga itu masih merupakan bahaya bagi manusia. Pada ayat 1 ini dikatakan ada 3 macam ular, yaitu ular yang meluncur, ular yang melingkar, yaitu ular yang ada di laut, juga adanya Lewiatan dan ular naga. Pertama-tama kita memperhatikan kata ular naga maupun ular lautan. Ini merupakan simbol daripada kuasa-kuasa yang melawan Tuhan. Kerajaan-kerajaan duniawi dan tokoh-tokoh manusia tertentu. Menurut kebanyakan ahli tafsir, maka ular-ular naga ini menggambarkan kerajaan-kerajaan besar kuno pada zaman itu yang menguasai seluruh wilayah dan menjadi musuh bagi Israel, yaitu Asyur, Babilonia, dan Mesir. Sungai-sungai besar yang melintasi negeri-negeri tersebut diumpamakan seperti sungai-sungai, seperti ular-ular besar yang melingkar. Sungai Tigris mempunyai aliran yang cepat dan deras, itu digambarkan sebagai ular yang meluncur, dan sungai Efrat lebih kepada jalan yang melingkar digambarkan
sebagai ular yang melingkar, sedangkan ular naga yang di laut menggambarkan Mesir. Bagaimana kita melihat walaupun dibeda-bedakan di dalam 3 negeri besar, akan tetapi kita melihat pada hakikatnya kedua ular besar itu baik Lewiatan maupun ular naga di laut itu adalah sama, menunjukkan kuasa-kuasa yang melawan Tuhan dan memusuhi Israel. Tidak ada kuasa lain yang dapat menundukkan mereka kecuali Tuhan sendiri, di mana Tuhan sanggup melepaskan umat Israel dan kemudian menyelamatkannya juga dari semua musuh-musuhnya. Di dalam ayat 2-6 maka dikatakan di sana Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang indah. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Bagian ini merupakan sesuatu hal yang kontras dengan pasal 26 ayat yang ke-27. Pasal 26 ayat 21 dan kemudian pasal 27 ayat yang pertama. Namun bagian ini kita bisa melihat ada hubungan yang begitu erat antara Tuhan dengan umat Israel. Bagaimana pada pihak lain bagian ini merupakan alasan dan merupakan juga perintah yang tertulis di dalam pasal 26 ayat 20. Setelah murka Tuhan dilukiskan dengan hebatnya, bagaimana membinasakan semua kuasa yang melawan kepadanya, maka terdengarlah nyanyian yang begitu mesra, yang ditutup dengan satu kesimpulan yang menyatakan bahwa peran dan fungsi Israel pada akhir zaman akan menjadi berkat bagi seluruh muka bumi. Berbeda dengan kebun anggur yang digambarkan pada Yesaya pasal 5 ayat 1-7, maka sebenarnya pada bagian ini Israel digambarkan seperti kebun anggur yang ideal, yang mendapatkan imbangan yang dengan apa yang dikatakan dalam ayat 12-13. Maka pada ayat 2 ini kita bisa melihat ada kata bernyanyilah, ya. Kata bernyanyilah di sini sebenarnya ditulis di dalam bahasa aslinya yaitu ada kata menindas atau merusak. Jadi dalam arti di sini seruan pada waktu itu bukanlah untuk menyanyi, melainkan untuk merusak kebun anggur itu. Nah, walaupun demikian kita bisa melihat kata kerjanya tetap ditulis dengan kata bernyanyilah. Dan kata yang kedua ada kata indah atau elok, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini tentulah kebun anggur yang dapat menghasilkan anggur yang berlimpah, ya. Jadi banyak memang penafsir juga menggunakan kata di situ, ya. Jadi dengan kemungkinan ayat yang kedua ini kita bisa melihat keindahan kebun anggur itu terletak pada produktivitasnya yang berlimpah-limpah, ya. Jadi kalau kita bisa melihat juga nanti digambarkan di dalam ayat 3 dan yang keempat. Karena dikatakan aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiramnya supaya orang jangan mengganggunya. Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat gambaran kebun anggur yang digambarkan di dalam pasal 5 ayat 1-7 juga. Di samping adanya kemiripan dalam bagian di sini, maka kita bisa melihat juga ada perbedaan yang nyata, ya. Bagaimana dalam bagian ini Tuhan digambarkan sebagai penjaga yang aktif yang memelihara kebun anggur itu siang dan malam. Dia sendiri yang melindungi kebun anggur itu terhadap musuh dan juga unsur-unsur yang akan merusaknya. Karena dikatakan kehangatan murka tidak ada lagi padaku. Jadi setelah penghukuman terjadi, maka kita bisa melihat Allah tidak lagi murka terhadap umatnya. Melainkan dikatakan Tuhan menjaga, Tuhan memelihara dengan cermatnya. Sehingga seandainya kebun itu nampak ada putri malu sekalipun, ada rumput liar, sesekali dikatakan tidak akan dibiarkannya. Bagaimana semua yang mengganggu tentang kesuburan dan keindahan kebun itu, maka Tuhan tidak akan berdiam.
Dikatakan Tuhan sudah menghapuskannya. Bahkan unsur-unsur perusak daripada kebun anggur itu sendiri, Tuhan sudah menghalaunya. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa Tuhan tidak ragu-ragu untuk bertindak. Semua onak, semua duri, rumput yang ada di sekeliling kebun anggur itu dibakar habis. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Jadi kata onak dan rumput di sini masih tetap membuka harapan, yaitu tentang jalan damai, jalan mencari damai dengan Tuhan. Ya, artinya bahwa ketika ada jalan pertobatan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan akan menyatakan kemurahannya. Tuhan akan memberikan perlindungannya terhadap bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini hal yang begitu penting. Diulangi oleh Nabi itu sendiri sebanyak 2 kali. Bagaimana dirasakan oleh umat Tuhan sesuatu yang benar dan ajaib. Bahwa ini sesungguhnya berlaku terhadap segala zaman. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dari segala murkanya. Dalam ayat yang ke-6 dinyatakan di sana, pada hari-hari yang akan datang Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ayat ini dimaksudkan berdasarkan nyanyian yang indah tadi di dalam ayat 5. Maka nama Yakub dan Israel disebut bersama-sama. Ini menunjukkan tentang kesatuan dan keseluruhan Israel sebagai umat Tuhan. Yakub merupakan nenek moyang umat Israel yang berdosa ini. Namun Allah dikatakan telah bergumul dengan Yakub. Maka pada waktu fajar menyingsing, Allah memberi nama baru kepada Yakub, yaitu Israel. Dengan demikian, Israel merupakan yang semula membawa anugerah Allah, namun kemudian harus bergumul dan kemudian menerima berkat Tuhan. Nyanyian dalam perikop ini diakhiri dengan janji Allah kepada umatnya yang berakar, berkembang, bertunas, dan akhirnya memenuhi seluruh muka bumi. Hal ini menunjukkan peranan Israel terhadap keselamatan manusia, sehingga menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Kita lanjutkan dalam ayat 7 sampai dengan ke-11. Firman itu menyatakan bagaimana kasih anugerah Tuhan kepada umatnya dan juga penghukuman terhadap musuh-musuhnya. Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang kasih, memang banyak teks yang sulit ya, karena kita bisa menghubungkannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Namun kemudian nadanya sebenarnya masih sama, yaitu menggambarkan tentang betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada umatnya. Juga kepada pihak orang-orang yang Tuhan telah menghukum mereka. Nah Bapak Ibu yang kekasih, dalam ayat 7 dikatakan bahwa apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Dalam ayat 7 ini berisi pertanyaan yang sifatnya retoris. Tentunya diharapkan jawabannya tidak, bukan? Karena Tuhan telah mengasihi dan memelihara umatnya secara ajaib. Walaupun pada diri umatnya tidak lebih baik daripada musuh-musuh yang terkena hukuman Tuhan. Namun ketika bangsa Israel bersyukur, memuji Tuhan, maka di sanalah kita bisa melihat Israel menaikkan nyanyian tentang kebun anggur yang indah. Di dalam ayat yang ke-8 mengatakan, dengan menghalau dan dengan mengusir, mereka, engkau telah melawan mereka. Dalam ayat 8 ini kita bisa melihat adanya beberapa kesulitan. Ya. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat ini sebenarnya tidak memberikan arti yang jelas. Ya. Ada kata
takaran ya. Jadi kalau kita bisa melihat ada kata takaran demi takaran. Jadi hal ini menggambarkan bagaimana sebenarnya satu gambaran yang mengatakan bahwa Tuhan akan menghalau begitu ya. Jadi di dalam ayat 7 ini Tuhan akan memperlakukan umatnya. Dia menghalau musuh-musuhnya, kemudian memperlakukan umatnya dengan kemurahan hati. Dan hal ini berarti bahwa umatnya tidak akan lagi mengalami kesukaran. Hal itu memang terjadi tetapi bukan untuk membinasakan, melainkan demi kebaikan bagi umatnya sendiri, dan penderitaan itu dikatakan tidak akan melampaui batas-batas atau ukuran-ukuran yang telah ditentukan Tuhan. Oleh karena itu, menurut takarannya, maka kita bisa melihat Tuhan mempertimbangkan semuanya itu ya. Bagaimana kemudian dikatakan siapa sih sebenarnya yang dilawan oleh Tuhan? Maka di sini kita bisa melihat kata mengusir di sini memiliki satu arti seperti seorang mengusir istri karena persinahannya. Jadi dalam hal ini Israel digambarkan sebagai seorang istri yang tidak setia. Oleh karena itu akhirnya Israel diusir pergi oleh Tuhan, yaitu ke dalam pembuangan. Pembuangan Babel khususnya dirasakan oleh Israel sebagai tindakan Tuhan, penghukuman Tuhan terhadap umatnya. Karena benar-benar umatnya pada waktu itu tengah melawan Tuhan. Akan tetapi Israel kemudian mengerti bahwa Tuhan tetap setia. Dia bertindak sesuai dengan takaran yang ditetapkan olehnya. Dan peristiwa pembuangan ini dilukiskan sebagai tindakan Tuhan yang menyisihkan umat Yehuda dengan angin keras. Angin yang disebut angin di sini, hal itu terjadi di waktu angin timur bertiup. Angin ini adalah angin panas sekali di padang gurun sebelah timur, keras sekali. Dan kemudian menimbulkan badai di laut. Menjadikan layu dan kemudian mata menjadi kering. Itulah yang dikatakan angin Tuhan. Namun kemudian di dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana umat Yehuda, umumnya penduduk kota Yerusalem, dikatakan diberikannya perlindungan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dalam ayat 9 juga dikatakan, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Dalam ayat 9 menggambarkan bahwa pembuangan bukanlah merupakan penghukuman untuk membinasakan, melainkan untuk membawa Israel kepada satu kesadaran dan pertobatan kepada Tuhan. Dan pada waktu ini tetapkan Tuhan akan menyatakan anugerah dan kebesarannya sehingga Yehuda kembali dari pembuangan. Bagi Israel masa pembuangan merupakan masa penyucian, menjauhkan diri dari dosa dan kemudian memulai hidup yang baru dengan meniadakan segala penyembahan berhala secara radikal, yaitu menghancurkan batu-batu mezbah dan juga merobohkan segala tiang berhala. Ayat 10 hingga yang ke-11 juga menyatakan di sana, sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Ayat 10 ini Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat itu satu gambaran yang menyedihkan sebagai akibat penghukuman Tuhan. Ayat 10 dan 11 ini kita bisa melihat lanjutan daripada ayat yang ke-8 tadi. Bagaimana memang dikontraskan dengan nasib daripada Yehuda sebelumnya. Dan kemudian kita bisa melihat nasib kota ini dipandang sebagai latar belakang kontras ayat 12 sampai dengan ke-13. Kota yang berkubu dikatakan di sana sulit dicapai oleh musuhnya. Kini sudah menjadi tempat yang sunyi, kosong seperti di tengah padang gurun.
Kota itu sudah menjadi tumpukan puing dan tidak terbangun lagi. Tempat ini sudah tidak terlindungi sama sekali dan hanya dapat berfungsi sebagai tempat pengembalaan anak lembu dan kemudian segala dahan berdaun dimakan habis olehnya. Bagaimana dalam ayat 11 juga mengatakan bahwa ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Ayat 11 ini menggambarkan nasib kehancuran kota itu. Bagaimana dikatakan pohon-pohon yang sudah layu, kering di padang gurun. Dahan dan daun-daunnya kemudian habis dimakan lembu. Ranting-ranting itu sudah kering dan akhirnya juga dibakar. Tidak ada lagi kemungkinan kota itu untuk bangkit kembali. Maka ayat 11 menjadi satu kesimpulan, yaitu sebab inilah satu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Demikianlah nasib bangsa yang tidak berakal budi. Yang dimaksudkan ungkapan di sini adalah bangsa yang tidak mempunyai pengenalan dan pengertian akan Tuhan. Dan oleh karenanya mereka tidak menghiraukan Tuhan sama sekali. Bangsa semacam ini buta dan tuli terhadap pernyataan Tuhan. Itulah sebabnya perlu diperhatikan bahwa nubuat ini diberi perspektif eskatologis. Sehingga kurang tepat jika kita bisa melihat di sini hanya bagi bangsa Israel saja. Melainkan yang dimaksudkan yang sebenarnya adalah secara universal. Oleh karena itu Tuhan menyatakan dirinya kepada setiap manusia. Tujuannya untuk dikenal dan dimuliakan. Itulah sebabnya bangsa-bangsa yang tidak memuliakan Tuhan dan mereka menyembah berhala akan jatuh dalam penghukuman Tuhan. Dan mereka tidak akan disayangi dan dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat bahwa ketika satu bangsa yang tidak mengenal dan tidak mengerti akan Tuhan, maka menjadikan satu gambaran kepada setiap kita. Mereka tidak akan menghiraukan Tuhan sama sekali. Sehingga dengan bangsa yang demikian, sebenarnya Tuhan akan menyatakan dirinya. Supaya apa? Supaya Tuhan dikenal dan dimuliakannya. Ketika umatnya memuliakan dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka umat yang disayangi dan dikasihinya. Kita akan melihat ayat terakhir dalam pasal 27 ini, ayat 12 hingga yang ke-13. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu. Kelihatannya memang ayat ini kontras dengan ayat 10 dan 11. Karena kalau kita melihat ayat 12 sampai 13, ini menjadikan gambaran tentang kesukaan bagi Israel. Bagaimana pada zaman eskatologis nanti akan dicerai-beraikan di Asyur dan juga di Mesir, namun kemudian mereka akan dikumpulkan dan disatukan kembali di tanah perjanjian. Itulah sebabnya maka tampaklah kemurahan Tuhan terhadap Israel. Walaupun Israel terlebih dahulu, kita bisa melihat bagaimana mereka mengalami penderitaan dan penghukuman Tuhan. Namun kemudian Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan kepada Israel segala zaman. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana Tuhan menyatakan kemurahannya terhadap Israel. Sekalipun Tuhan memberikan penderitaan dan penghukuman. Namun kita lihat di dalam ayat ini, pada akhirnya Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan kepada bangsa Israel. Ayat 12 menyatakan di sana pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur. Mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunungnya yang kudus di Yerusalem. Bagaimana Tuhan digambarkan seperti seorang pengirik di tempat pengirik butir gandum. Butir-butir yang baik
Ini adalah orang Israel yang berada di dalam pembuangan. Dan kemudian mereka dikumpulkan kembali di dalam satu negeri. Sungai Efrat menunjukkan negeri Asyur, sedangkan sungai Mesir yang dimaksudkan di sini yang terletak di tanah perbatasan Negeb, yaitu tanah yang paling utara di tanah Palestina. Kalau kita bisa melihat, maka bagian ini sebenarnya kita melihat gambaran yang begitu indah. Bagaimana cara Tuhan mengumpulkan kembali. Sangkakala dibuat dari tanduk dan kemudian dipakai sebagai satu alat alarm untuk memanggil supaya orang-orang bersiap-siap menghadapi musuh dan menyerang musuh. Demikianlah pada waktu jam eskatologis nanti, sangkakala ditiup bagi segala bangsa di bumi. Sangkakala ini ditiup, dibunyikan, pada hari itu Tuhan menyatakan diri mengumpulkan kembali Israel. Dan dalam ayat ini dinyatakan bahwa sangkakala yang besar itu dibunyikan untuk mengumpulkan orang-orang Israel yang merantau ke luar negeri, ke Asyur dan ke Mesir. Oleh karena itulah Asyur dan Mesir disebut untuk mewakili negeri di pemukiman orang-orang Yahudi yang tersebar di bumi. Namun Tuhan dimuliakan di negeri-negeri itu. Mereka bersama-sama orang-orang Asyur dan Mesir akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan di Sion. Perlu juga kita perhatikan bahwa hal ini menyatakan bahwa semua orang Israel akan dikumpulkan dan dijadikan menjadi satu bangsa dan mendiami satu negeri. Kesatuan baru ini bukanlah bersifat nasional politis, melainkan kesatuan mereka terletak pada ibadah mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita bisa melihat bagaimana mereka akan kembali ke Yerusalem bersama-sama dengan bangsa-bangsa lainnya di Sion yang merupakan pusat dunia pada zaman eskatologis itu. Demikianlah nubuat-nubuat yang dikatakan di dalam pasal 24 sampai 27 ini diakhiri dengan satu berita sukacita dan harapan baru bagi Israel dan Yehuda itu sendiri. Bahwa akhirnya Tuhan menang dan Tuhan dimuliakan oleh seluruh bumi dan penduduknya. Kerajaan Tuhan penuh damai sejahtera dan kemudian didirikan di atas dasar kasih setia, keadilan dan kebenarannya. Puji nama Tuhan. Kita masuk di dalam pasal yang ke-28 Bapak Ibu. Di mana dalam pasal 28 ini kita bisa melihat tentang teguran untuk para pemimpin yang meninggalkan perjanjian Tuhan pada masa kritis. Secara historis, maka Bapak Ibu kita bisa melihat nubuat hukuman ini diawali dengan kata celaka. Dan khususnya ditujukan kepada pemimpin-pemimpin di Yehuda pada waktu menghadapi krisis politik nasional dalam menghadapi ancaman dan serangan negeri Asyur pada zaman Raja Hizkia. Waktu itu Raja Hizkia mencari bantuan dari Mesir dan sikap inilah yang kemudian dicela oleh Nabi Yesaya. Bagaimana kemudian sang Nabi memberikan nasihat kepada Yehuda untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap tekun berbakti kepadanya. Akan tetapi kemudian hal itu ditolak oleh Raja Hizkia. Sehingga pada tahun 701 tentara Asyur di bawah pimpinan Sanherib menduduki wilayah Yehuda dan mengepung kota Yerusalem. Dan teguran terhadap Efraim atau Samaria juga terjadi sekitar tahun 725 sebelum Masehi menjelang keruntuhan kota Samaria. Sedangkan beberapa teguran lain mungkin sekali berasal dari zaman yang lebih kemudian dari Nabi Yesaya itu sendiri. Jadi tampaklah jelas adanya dua unsur. Unsur teguran dan hukuman yang diawali dengan ucapan kata celaka di sini. Tetapi kemudian sekaligus ada unsur penghiburan dan keselamatan bagi Yehuda. Pasal 28 ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ayat 1 sampai 4 yaitu kritikan terhadap
para pemabuk di Samaria. Kemudian ayat 5-6, bagaimana Tuhan sendiri menjadi kemuliaan bagi sisa Israel. Ayat 7-13, kritikan terhadap para pemimpin di Yerusalem. Dan ayat 14-22 tentang perjanjian maut yang mengerikan. Ayat 23-29 tentang kebijaksanaan Tuhan mengatur segala sesuatu pada waktunya. Mari kita masuk dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu, sampai dengan yang keempat. Celakalah atas mahkota kemegahan pemabuk-mabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seperti angin ribut disertai angin hujan yang lebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Dan bangsa yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas mezbah. Nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam ayat 1 sampai dengan keempat ini menyatakan tentang nubuatan atau satu teguran terhadap Efraim terhadap ibu kotanya di Samaria. Pada waktu itu Samaria masih berdiri dengan megah, dengan para pemimpin yang hidup dengan bersenang-senang dan berfoya-foya. Hal ini menunjukkan keadaan sebelum kejatuhan kota Samaria selama dikepung 3 tahun. Jadi nubuat ini mungkin terjadi sekali sebelum tahun 725. Dan nubuat ini merupakan satu-satunya nubuat Nabi Yesaya yang akhirnya nanti dikenal mengenai Samaria. Mungkin juga ada pengaruhnya dengan nubuat daripada Nabi Amos. Penempatan perikop di awal pasal 28 ini agaknya kita bisa melihat teguran peringatan bagi Yehuda dan Yerusalem sebelum jatuh ke tangan Asyur. Walaupun nama kota Samaria tidak semata-mata disebut, tetapi dalam ungkapan dan gambaran yang diberikan, maka kita menarik kesimpulan bahwa ibu kota Samaria dengan para penduduknya, khususnya para pemimpin yang memerintah pada waktu itu merupakan ibu kota yang megah. Para pemimpin yang dikatakan mabuk seperti bunga yang sudah mulai layu. Ayat 2-3 menggambarkan bagaimana musuh dipakai oleh Tuhan untuk menghukum dan menaklukkan Efraim. Di mana dikatakan Raja Asyur dengan tentaranya yang besar. Raja yang dilukiskan sebagai seorang yang kuat dan tegap. Itu menggambarkan tentang kegagah perkasaan dan berkuasanya raja itu. Sedangkan tentara Asyur dilukiskan sebagai angin ribut disertai hujan batu dan hujan lebat. Tentara yang banyak jumlahnya terdiri dari bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan. Tentara itu datang menyerbu dan menyerang seperti angin ribut, disertai aliran air yang dahsyat, menghanyutkan segala sesuatu yang menghalanginya. Mereka yang berada di Samaria sedang bermabuk-mabuk, dan pada akhirnya dikatakan dicampakkan ke tanah dengan kekerasan. Akhirnya mahkota kemegahan mereka dengan bunga-bunganya yang layu itu patut dibuang dan diinjak. Selanjutnya kejatuhan di dalam ayat yang keempat, kejatuhan Samaria digambarkan seperti buah ara yang sudah masak sebelum panen tiba. Buah yang demikian segera menarik perhatian orang yang melihatnya, lalu memetik dan kemudian langsung memakannya. Demikianlah sikap musuh terhadap Samaria. Menggambarkan bagaimana ketika
kota Samaria yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Namun kemudian tidak ada lagi kesempatan Samaria lolos daripada hukuman. Kita lihat dalam ayat 5 hingga yang ke-6. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Isi kedua ayat ini, ayat 5-6 merupakan satu kontras ayat 1 hingga yang keempat sebelumnya. Di mana di dalam kedua ayat ini menyatakan tentang kemuliaan dan keselamatan bagi sisa umatnya, yaitu Yehuda dan Efraim pada zaman eskatologis nanti. Oleh karena itu, kedua ayat ini merupakan sisipan tambahan kemudian yang menghubungkan ayat 1-4 dan kemudian ayat 7 hingga yang ke-13. Ayat 5 ada kata pada waktu itu Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam ini merupakan mahkota dan perhiasan daripada Israel yang kekal dan tidak pernah layu. Dialah yang akan menjadi kekuatan Israel. Dia yang akan memberikan Israel juga roh keadilan, roh kepahlawanan. Dan ini berarti adanya kesentosaan, damai sejahtera, dan kehidupan yang baik. Keadilan dalam arti sosial politis berarti menggambarkan adanya kelepasan musuh. Bagaimana kemudian roh kepahlawanan di sini menggambarkan Tuhan mengusir dan mengejar musuh itu. Dan musuh itu tidak berhasil memasuki kota. Sedangkan damai sejahtera kehidupan masyarakat digambarkan dengan kata roh keadilan. Bagaimana para hakim tidak lagi bisa disuap dan menghakimi dengan keadilan yang sesungguhnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam ayat 5 ini benar-benar Tuhan semesta alam merupakan mahkota kemuliaan. Bagi mereka yang begitu indah dan bagaimana mereka memerintah di Sion. Perspektif eskatologis yang sungguh bertentangan dengan keadaan Yerusalem yang diuraikan pada ayat-ayat berikutnya. Kita lihat dalam ayat 7 hingga 13. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang yang berlagat ganjil dan oleh orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia telah berfirman pada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini dan tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Dalam ayat 7-13 ini maka kita bisa melihat kini Nabi Yesaya mengerahkan berita nubuatnya kepada Yerusalem. Oleh karena Yerusalem memandang dirinya sebagai sisa Israel yang diselamatkan. Akan tetapi kontras yang tajam dengan anggapan semacam itu, maka Nabi Yesaya memperingatkan bahwa keadaan Yerusalem tidak lebih baik
daripada keadaan di Samaria. Hal ini tampak dalam sikap dan tingkah laku daripada para pemimpin Yerusalem, yaitu para imam dan nabi-nabi palsu di Yerusalem. Ayat 7-8 bagaimana digambarkan di sana para imam yang biasa memimpin upacara seremonial di bait Allah dengan mempersembahkan korban-korban dan doanya kepada Tuhan. Para nabi juga yang amat disegani dan bertindak sebagai juru bicara Tuhan. Maka semuanya itu sudah menyeleweng dan tidak bisa lagi mengendalikan diri pada pesta-pesta perjamuan di bait Allah. Dan mereka tidak lagi mempedulikan peraturan larangan minuman keras bagi para imam. Mereka sudah tertelan sehingga menjadi benar-benar mabuk dan terhuyung-huyung jalannya. Dan mereka tidak lagi bisa berfungsi sebagai imam atau nabi. Ayat 8 menggambarkan bagaimana pesta minum demikian. Semua orang, tidak hanya nabi dan imam, mereka semua mabuk dan semua meja penuh dengan kotoran dan muntah. Disebabkan oleh muntah mereka sehingga tidak ada lagi tempat yang bersih. Jadi dalam ayat 7 hingga 8 ini di sini menggambarkan bagaimana keadaan rohani dan sosial di Israel pada waktu menjadi kacau sama sekali. Sehingga Nabi Yeremia menyebutnya sebagai sarang penyamun. Ayat 9 dan 10 tadi dikatakan kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuan dan seterusnya. Kita bisa melihat bagaimana Yesaya dicemooh dan disindir. Siapakah yang melontarkan sindiran itu? Tidak lain adalah para imam dan nabi yang telah ditegur dan dikecam secara tajam di dalam ayat 7 hingga yang ke-8. Dan kata sindiran itu, ajaran dan sifat nasihat nabi ini tidak perlu diperhatikan. Hanya menggelikan saja, ya. Sama seperti ketika tidak ada orang dewasa, ya, yang mau mendengarkannya karena dilayak seperti anak-anak yang baru disapi saja. Dengan demikian tidak ada artinya sama sekali. Anak bayi sekalipun tidak membutuhkan dan tidak mengerti ajaran semacam itu. Ayat 10, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Sindiran ini diberikan terhadap ajaran si Nabi Yesaya dalam ayat 10 tadi. Bagaimana ayat ini juga memberikan sesuatu yang menginterpretasikan bunyi-bunyi yang suara yang tidak mengandung arti apa-apa, hanya untuk menirukan atau mencemooh bunyi suara kata-kata Nabi tadi saja. Sehingga kalau kita lihat ayat 10, harus ini, harus itu, tambah begini, tambah begitu. Kata-kata ini menunjukkan ajaran si Nabi dipandang dangkal dan kacau, sehingga tidak ada yang mau mendengarkannya sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, bagaimana kita bisa melihat ejekan yang dilontarkan terhadap Nabi Yesaya menunjukkan kemerosotan iman, sehingga mereka tidak lagi mempunyai penghargaan sama sekali kepada nabi maupun imam. Dan kita lihat dalam ayat 11-13 tadi juga melihat bagaimana mereka menghadapi cemooh yang demikian. Si nabi tidak bisa lagi diam. Nabi memperingatkan mereka bahwa Tuhan semesta alam telah menyabari mereka. Tuhan begitu sabar. Tuhan mau menyatakan kasih setianya kepada mereka sebagai orang yang lelah. Tuhan menyerukan supaya mereka bertobat, dan Tuhan menawarkan kepada mereka tempat istirahat yang sejati, di mana damai sejahtera di dalam Tuhan, dan kemudian mereka tidak perlu lagi mengharapkan bantuan bangsa lain. Tuhan memberikan penghiburannya, sehingga mereka tidak perlu lagi menghibur diri dengan pesta anggur dan bahkan menindas orang miskin. Mereka harus mendengarkan firman Tuhan, bukan malah mengejeknya.
Kini Tuhan menjawab bahwa orang-orang yang berlogat ganjil dan berbahasa asing, dikatakan di sana mereka menyatakan hukuman kepada umatnya yang bandel itu. Si nabi secara ironis menggunakan kata-kata sindiran untuk menyatakan berita hukuman bagi mereka sendiri. Namun kita bisa melihat sesungguhnya apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan kepada orang asing itu, yaitu bahwa mereka akan melihat orang Asyur yang bertindak kejam dan hanya memerintah saja, maka sekalipun mereka berusaha membandal, nasib mereka akan lebih buruk. Mereka akan jatuh terlentang dan kemudian mendapat luka-luka, sehingga mereka akhirnya mudah ditangkap dan ditawan. Dan mereka digambarkan seperti seekor binatang yang jatuh tertawan dan akhirnya menderita. Ayat 14 hingga yang ke-22, kita bisa melihat teguran dan peringatan bagi para pencemooh di Yerusalem. Kita baca dalam ayat 14 hingga yang ke-22. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem itu. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam ayat 14 sampai 16, maka kita bisa melihat adanya situasi yang konkret yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana dihubungkan dengan sikap politis Raja Yehuda dan Hizkia yang menunjukkan sikap pada waktu itu yang cenderung memberontak terhadap Asyur. Mula-mula sikapnya mendua, tetapi kemudian kesannya mereka akhirnya mencari hubungan dengan Mesir, mencari hubungan dengan bangsa-bangsa lain, dengan bangsa Filistin. Kemudian mereka memberontak terhadap Asyur, musuh mereka. Dan sikap demikianlah yang dikecam oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menjawab secara tegas bagaimana mereka yang ada di Yerusalem telah mencemooh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi. Dan cemoohan ini disebabkan oleh karena Nabi tidak bisa merestui sikap politis rakyat dan raja yang mendua pada waktu itu. Sebaliknya, mereka telah mendapat restu dari para imam dan nabi palsu yang mempengaruhi mereka melalui pengajaran palsunya. Ayat 15 kita bisa melihat merupakan kritik si nabi terhadap sikap para pemimpin di Yerusalem. Mereka dipandang sebagai orang yang cukup nekat dan bodoh. Dan menurut Nabi, hal ini menjadi satu motivasi yang sebenarnya tindakan dan sikap para pemimpin pada waktu itu. Mereka dikatakan mengadakan perjanjian dengan maut. Dan mereka mengadakan perjanjian dengan alam maut. Dalam mitologi Kanani, maka Mot ini merupakan dewa yang bergumul melawan Baal. Sedangkan di sini kita bisa melihat maut digambarkan seperti raja yang menguasai dunia maut. Dengan demikian, maka kita bisa melihat itu bertentangan dengan sikap iman yang berdasarkan perjanjian Tuhan. Bagaimana Tuhan menguasai hidup dan keselamatan manusia. Dengan mengadakan perjanjian dengan maut, mereka seolah-olah kebal terhadap segala bahaya maut. Ada kata-kata cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Cemeti di sini digambarkan sebagai gelombang air bah yang diturunkan dari langit yang melanda dan menghanguskan segala negeri. Serangan musuh membentang seringkali digambarkan sebagai kedatangan air bah yang melanda. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, mereka merasa sudah aman. Mereka berlindung pada dusta dan kebohongan. Dusta dan bohong ini dihubungkan dengan sikap munafik mereka. Bagaimana mereka berdiplomasi dengan Asyur. Dengan demikian, mereka bersandar pada rekayasa diri sendiri dan bantuan bangsa lain, bukan kepada Tuhan
Allah perjanjian mereka. Bapak Ibu yang kasih, kita lihat dalam ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa percaya tidak akan gelisah. Ayat 16 ini begitu indah Bapak Ibu, ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan meletakkan dasar di Sion, satu batu, batu yang teruji. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yesaya menunjuk kepada bangunan perlindungan dan keselamatan yang kokoh dan kekal. Tuhan sendiri sudah meletakkan batu pondasi yang teguh di Sion dengan menggunakan batu yang teruji dan berharga. Pondasi itu digali, ditanam dalam-dalam di bawah tanah sehingga benar-benar kokoh dan tidak tergoyahkan oleh angin ribut dan air banjir yang melanda. Hal ini menunjukkan tentang kasih setia Tuhan yang dibuktikan sepanjang masa. Bagaimana batu penjuru ini mempunyai arti yang demikian vital, sehingga kemudian dipakai untuk menggambarkan peranan Tuhan di dalam sejarah keselamatan manusia. Jika mereka sungguh percaya, mereka tidak akan gelisah menghadapi serangan Asyur. Iman itu akan membuat orang-orang menjadi tenang dan waspada, karena mereka akan menunjukkan satu tindakan yang tidak tergesa-gesa, satu tindakan yang nekat ataupun sia-sia. Karena memang iman itu kita melihat sebagai satu bukti mereka akan menyatakan ketenangan dan mereka tidak akan dipermalukan. Ayat 17, dan aku akan membuat keadilan dan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Bangunan yang kokoh di Sion dalam ayat tersebut tidak lain adalah kerajaan Allah sendiri. Bangunan itu dibangun secara cermat sesuai dengan ukuran yang sempurna dari si perancang atau arsitek ilahi. Semua ukuran ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan tali ukur dan kelurusan tembok-temboknya diukur sesuai dengan tali sipat. Keadilan digambarkan dengan tali-tali pengukur. Keadilan digambarkan dengan tali sipat. Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan untuk menjamin kekokohan dan keharmonisan bangunan itu, yaitu kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Satu kontras antara bangunan Sion yang demikian ini dengan pondok perlindungan dan persembunyian yang dibangun atas dasar dosa dan kebohongan. Selanjutnya, hal itu dilukiskan bagaimana rapuhnya bangunan dusta dan kebohongan. Bangunan itu tidak dapat bertahan, sama seperti disamakan dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Hujan batu, angin lebat, itu menunjukkan penghukuman Tuhan yang mendatangkan melalui serangan musuh. Dan di dalam hal ini adalah tentara Asyur. Dengan demikian Yehuda tidak akan ada lagi tempat perlindungan. Sama seperti orang-orang Samaria. Kecuali jika Yehuda mau bertobat, memperhatikan betul-betul firman Tuhan yang disampaikan oleh sang nabi. Ayat 18, perjanjianmu dengan maut akan ditiadakan dan persetujuanmu dengan orang mati tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Ayat 18 menggambarkan bagaimana air lebat itu tidak hanya menghanyutkan bangunan dusta dan kebohongan, tetapi juga meniadakan perjanjian dengan maut dan dunia maut yang telah mereka adakan. Dengan demikian kuasa maut akan tetap mengganas dan dapat menerkam mereka. Mereka diinjak-injak. Jika air bah nanti melanda, jika cemeti nanti berdesik-desik, yang dimaksudkan adalah tentara Asyur, di mana akan menyerbu untuk menghukum mereka. Ayat 19,
Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia datang, pada waktu siang dan pada waktu malam, maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar. Ayat 19, harapan mereka seperti yang diungkapkan pada ayat 15. Bagaimana dikatakan kami tidak akan kena. Ternyata hanya tipuan belaka. Tiap kali gelombang hukuman itu datang, mereka terkena dan dihanyutkan. Serangan itu datang secara bergelombang pada waktu pagi, siang, dan juga malam. Mereka benar-benar dipermalukan oleh karena perjanjian mereka dengan maut. Pada waktu itu mereka tidak bisa lagi mengejek firman Tuhan. Mereka akan mendengarkannya. Akan tetapi jika firman Tuhan itu tidak dimengerti, hanya mendatangkan rasa takut dan kengerian belaka. Firman Tuhan tidak lagi diremehkan dan kedengarannya seperti bahasa yang kacau atau bahasa bayi saja. Namun firman itu tidak akan lagi memberikan juga kata-kata penghiburan, melainkan hanya memberikan realitas yang mengerikan. Demikianlah akhirnya terjadi bagi pencemooh di Yerusalem. Ayat 20 sampai 22. Sebab tempat tidur tidak akan kurang panjang untuk dipakai memujur diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, untuk melakukan perbuatannya, ganjil dan perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya yang ajaib, pekerjaannya itu. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan semesta alam atas seluruh negeri itu. Ayat 20 sampai 22 menerangkan bagaimana ngerinya kini firman Tuhan. Tidak hanya mengerikan, tetapi juga mengejutkan. Hukuman belum merupakan kata terakhir. Kemudian para pencemooh masih tetap diberi, mereka menyabari, ada kesabaran, mereka juga diberi kesempatan untuk bertobat sebelum nanti terlambat. Sebagai kontrasnya dengan ayat 12 di mana Tuhan menjanjikan tempat istirahat yang baik untuk melepaskan rasa lelah. Namun di dalam ayat 20 ini justru terbalik. Ini disebabkan karena mereka tidak mau lagi mendengarkan firman. Sehingga dikatakan tempat tidur terlalu pendek dan lebih-lebih disertai dengan selimut yang ciut. Jadi tidak mungkin bisa memberikan istirahat yang dibutuhkan, khususnya untuk menghadapi hawa dingin yang dihadapi pada saat itu. Ayat 20 ini menggambarkan atau merupakan satu amsal ya, yang menyadari bahwa orang yang dikecewakan dalam kebutuhan pokoknya. Jika gambaran ini dihubungkan dengan ayat 15b, maka ada kata dipan kebohongan tidak akan memberi ketentraman, dan selimut dusta tidak akan memberi perlindungan yang dibutuhkan. Jadi kita bisa melihat ada satu kiasan, ya, ada satu amsal di sana. Dipan kebohongan itu tidak akan memberikan ketentraman. Selimut dusta tidak akan memberikan perlindungan. Ayat 21, kita bisa melihat bahwa Nabi Yesaya memperingatkan mereka tentang peristiwa besar di dalam sejarah keselamatan mereka. Raja Daud bagaimana bisa mereka mengalahkan orang Filistin sampai 2 kali. Bisa dibawa ke gunung Perasim dan untuk kedua kalinya di Geba. Yang menarik perhatian di sini adalah bagaimana campur tangan Tuhan secara langsung, ya. Tuhan yang menerobos musuh di depanku seperti air menerobos. Luar biasa, ya. Gambaran air besar yang menerobos, yang bisa menghanyutkan musuh. Jadi gambaran inilah yang digambarkan di dalam ayat 2 dan ayat 17. Bagaimana kejadian lain pada waktu Bani Israel memasuki tanah Kanaan, menghalau 5 raja Kanaan, ya, mereka bagaimana digambarkan Tuhan, ya, yang berperang melawan Yehuda itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana akhirnya dalam ayat 22
dikatakan di sana, oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Akhirnya Nabi Yesaya memberikan nasihat dan peringatan supaya para pemimpin sungguh-sungguh di Yerusalem. Tiap kata cemooh yang mereka telah ucapkan menjadikan tali belenggu mereka semakin keras. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin di Yerusalem kini sudah cukup parah dan cukup untuk mendatangkan hukuman dari Tuhan. Tetapi janganlah hal ini diperberat terus dengan cara mencemooh Tuhan. Jangan mereka meremehkan, karena satu saat dikatakan hukuman pasti akan datang. Akan datang dengan segala kebinasaannya bagi seluruh negeri, baik di tanah Yehuda maupun di tanah-tanah lain. Bahkan hal itu akan menunjukkan bahwa hukuman datang dari Allah semesta alam. Jika berita hukuman dalam ayat ini dibandingkan dengan ayat 16, maka itu satu berita. Sion sebagai tempat pelindungan yang kokoh bagi orang yang beriman. Maka masih tetap ada harapan bagi orang yang bertobat dan kembali memperhatikan firman Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan berkata di ayat 16 bahwa siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di tengah penghukuman yang universal, maka akan ada Sion yang kokoh, yaitu barang siapa yang beriman tidak akan dipermalukan. Ayat terakhir, ayat 23 sampai 29, bagaimana tentang kebijaksanaan Tuhan di dalam pemerintahannya. Pasanglah telinga dan dengarlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan-jintan dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jewawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukul dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang itu menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, maka di dalam ayat ini kita bisa melihat hal kebijaksanaan Tuhan di dalam mengambil tindakannya. Itu tentunya akan mencapai tujuan tertentu. Cara pelaksanaannya berbeda-beda dengan sifat masing-masing. Kebijaksanaan Tuhan dalam pemerintahannya itu diberikan di dalam bentuk perumpamaan, digambarkan di dalam bidang pertanian. Ayat 23 tadi kita bisa melihat, pasanglah suaraku dan telingaku, dengarlah perkataanku. Dalam ayat 23 ini ada 4 kata kerja. Dengarkanlah, perhatikanlah, arahkanlah, dan berilah telinga. Ini merupakan satu penekanan dan permohonan dengan sangat supaya ucapan-ucapan berikut ini benar-benar diperhatikan, direnungkan, ditelaah, agar makna yang sesungguhnya bisa ditangkap oleh pencemooh yang bisanya hanya meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan. Jadi kata-kata ini adalah merupakan kata supaya mereka tidak lagi meremehkan firman ilahi yang disampaikan oleh Tuhan. Ayat 24, bagaimana perumpamaan ini dimulai dengan satu pernyataan secara retoris yang menyatakan jawabannya pasti tidak. Bahwa tidak ada seorang petani pun yang tiap hari terus-menerus membajak tanahnya. Membajak tanah dikerjakan seperlunya. Dengan maksud apa? Untuk menabur benih di tanah itu. Memang ada waktu tanah itu keras, kotor, dan perlu dibajak
dibuka dan dibersihkan serta dicangkul. Namun kemudian akhirnya disisir dengan rapih, juga perlu dirabuki. Dengan demikian tanah yang telah dikerjakan baru siap ditaburi benih. Semua tindakan ini mempunyai waktu dan caranya sendiri. Dengan demikian juga Tuhan mempunyai tindakan, cara yang baik dengan hukuman maupun anugerahnya. Seolah-olah mengerjakan hati manusia. Hati manusia siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Dan tujuan si petani adalah supaya benih itu kelak tumbuh menjadi tumbuhan yang subur dan mengeluarkan buah yang lebat. Akan tetapi untuk mencapai hal itu masing-masing ranting perlu dibersihkan dan dipotong. Dan disinilah jelas adanya hukuman dan janji berkat keselamatan bukanlah saling bertentangan. Ayat 25 menguraikan bagaimana si petani dengan keahliannya dengan cermat dan teratur mengolah dan mengelola tanah lahannya agar waktunya bisa memberi hasil panen yang memuaskan. Tindakan dan cara-cara ini bervariasi untuk menambahkan kepermaian pemandangan tanah pertanian dan bagaimana menambahkan kesibukan sang petani. Demikianlah kerajaan Tuhan digambarkan sebagai ladang Tuhan. Adanya variasi bangsa-bangsa dan gereja-gereja menjadi umatnya, menambah kepermaian kemuliaan Tuhan. Keselamatan bukanlah merupakan monopoli umat Israel atau Yehuda. Banyak di antara mereka terkena hukuman Tuhan juga. Akan tetapi sebaliknya, Tuhan menjanjikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kepada Mesir dan Asyur, mereka yang bertobat. Ayat 26, bagaimana Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai dan mengerjakan bumi ini. Tuhan juga mengajarkan kepada manusia cara-cara pengelolaan sebagai juru kunci. Oleh sebab itu manusia harus merendahkan diri dan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana para pemimpin Yehuda di Yerusalem, mereka menyadari kebodohan mereka karena mereka telah mencemooh firman dan kebijaksanaan Tuhan, maka mereka disadarkan untuk tidak meremehkannya. Di dalam ayat yang ke-27 sampai 29 digambarkan di sana bahwa jintan-jintan tidak diirik dengan eretan pengirik dan seterusnya. Ayat 27 sampai 28 ini menggambarkan bagaimana setelah masak maka datanglah masa penuaian. Setelah penuaian tiba masa pengirikan dan penggilingan sebelum hasil bumi dapat dinikmati oleh manusia. Dan cara pengirikan dengan jenis biji-bijian yang digarap, jintan harus dipukul dengan tongkat dan galah dan tidak dengan eretan pengirik. Roda gerobak juga tidak dipakai untuk menggilingnya. Demikianlah juga dengan memukul dan menggiling biji gandum. Harus dijaga agar jangan sampai hancur. Jadi alat-alat yang dipakai memainkan peranan penting. Akan tetapi yang lebih penting adalah agar alat kerja yang sudah tepat jangan sampai menghancur leburkan jintan dan gandum itu sendiri. Ayat 29 sebagai ayat penutup. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Tata cara yang biasa dan wajar bagi kehidupan manusia itu berasal dari Tuhan dan tidak terlepas dari kebijaksanaan Tuhan. Tuhan mengatur jalannya bintang-bintang dan Dia mengatur jalannya matahari dan bumi. Akan tetapi hal-hal itu seolah-olah biasa-biasa saja. Tuhan juga memungkinkan penyelewengan dari tata cara yang baik sehingga jintan dan gandum menjadi hancur lebur sama sekali. Akan berarti penyimpangan dari kehendak Tuhan. Akhirnya kita bisa melihat perumpamaan ini ditutup dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan adalah ajaib di dalam segala keputusan dan agung dalam kebijaksanaannya. Kata penutup ini menyatakan maksud daripada perumpamaan itu sendiri, yaitu bahwa para pencemooh supaya menyadari dan merendahkan diri terhadap Tuhan dan firman-Nya. Tuhan memukul bukan untuk menghancurkan mereka. Cara-cara Tuhan memang ajaib dan macam-macam bentuknya. Satu tujuan adalah Dia mau menggunakan segala alat-alat yang tepat dan waktu-waktu yang tepat pula.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita percaya bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, segala firman-Nya, segala keputusannya itu adalah begitu bijaksana. Sehingga dengan kebijaksanaannya itulah sebabnya kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Sekalipun di dalam segala keberdosaan kita, Dia tidak akan menghancurkan kita, tetapi Dia kemudian akan memberikan waktu supaya kita bisa menjadi alatnya yang tepat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila kita terus melihat bahwa apa yang sudah Tuhan putuskan begitu ajaib, apa yang sudah Tuhan keluarkan dengan segala kebijaksanaannya pun begitu agungnya, sehingga biarlah kita boleh memberikan segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, demikianlah kita sudah belajar dalam pasal 27 dan 28 ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan nanti sore kita juga akan mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Linda Haryanto. Kita pun akan memberikan waktu untuk boleh kembali belajar firman-Nya. Mari kita berdoa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu begitu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran ini. Tetapi biarlah kiranya kebenaran Tuhan melalui Roh Kudus-Mu akan terus memimpin dan memberikan pertolongan, sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh mengerti dan menerimanya dengan jelas dan benar. Terima kasih Bapa, sebentar kami juga menyerahkan untuk pendalaman Alkitab nanti sore. Tuhan juga pakai hamba-Mu Bapak Penatua Lindra. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan menyertai setiap kami pada siang hari ini, sehingga kami terus rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu dan berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.